Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Ratu Nurhaliza dengan NIM C240122121 dari kelompok 4B Fisiologi Hewan Air. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi laju pengosongan isi lambung serta pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Mari kita mulai dari materi laju pengosongan isi lambung terlebih dahulu. Nah, lambung itu sendiri merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Sedangkan laju pengosongan lambung merupakan parameternya yang digunakan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan ikan dalam mencerna makanan di dalam lambung. Tujuan dari mengetahui laju pengosongan isi lambung yaitu untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung dari organisme yang diamati sehingga dapat memberikan informasi terkait frekuensi pemberian pakan yang dapat memaksimalkan pertumbuhan organisme tersebut. Laju pengosongan lambung itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, salinitas, serta jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan kepada organisme. Lambung ikan memiliki 3 bentuk, yaitu lambung memanjang yang biasanya ada pada ikan karnivora, selanjutnya ada lambung kantung, biasanya terdapat pada ikan omnivora, dan yang terakhir ada lambung kaeka, yang biasanya ada pada ikan anguilla. Bobot isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC pada ikan memiliki hubungan, yaitu untuk mencerminkan kesehatan pencernaan serta kinerja metabolisme ikan dalam budidaya. Nilai ISC atau Index of Stomach Content merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepenuhan lambung. Nilai ISC pada tiap jenis ikan dapat berbeda-beda. Demikian pula untuk suatu jenis ikan tertentu, nilai ISC dapat berubah dari waktu ke waktu. Nilai ISC didapatkan dari perhitungan bobot isi lambung dibagi dengan bobot tubuh dan dikali 100. Dapat dilihat pada infografis di samping bahwa pada suhu yang lebih tinggi, waktu pengosongan isi lambung menjadi lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena peningkatan aktivitas enzim pada pencernaan ikan. Ikan yang lebih besar cenderung memiliki laju pengosongan lambung yang lebih lambat dibandingkan dengan ikan yang lebih kecil pada suhu yang sama. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Selanjutnya materi mengenai pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Pencernaan merupakan suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimia sehingga makanan tersebut diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses pencernaan terjadi pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan energi. Apa saja sih cairan digestif itu? Contoh dari cairan digestif diantaranya ada enzim, HCl, bikarbonat, air, dan lain-lain. Pencernaan secara fisik dan mekanik dimulai dari berperannya gigi pada proses pemotongan makanan, sedangkan pencernaan secara kimiawi dimulai di bagian lambung. Cairan digestif yang berperan pada proses pencernaan di segmen usus berasal dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Proses pencernaan pakan dimungkinkan dengan adanya enzim seperti protase, lipase, dan karbohidrase. Enzim sendiri merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membentuk proses biokimia. Nah, pencernaan pakan secara in vivo itu adalah metode yang mengukur pencernaan dengan memberi pakan langsung kepada ikan dan menganalisis feses untuk mengetahui nutrisi yang tidak tercerna dalam 24 jam. Sedangkan pencernaan pakan secara in vitro adalah metode laboratorium yang meniru pencernaan ikan, di mana pakan dicampur dengan enzim dan cairan pencernaan dalam kondisi terkontrol untuk menilai seberapa baik nutrisi pakan dicerna tanpa menggunakan ikan hidup. Aktivitas enzim selama proses pencernaan dipengaruhi oleh pH dan suhu, jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan aktivator.
Enzim pada pencernaan terdiri dari enzim pankreas, papain, bromelin, dan pepsin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.